Sudut pandang Pikukuh Sunda tentang proses penciptaan dan dinamikanya. Pitutur para sepuh tentang proses terjadinya Sunda dan planet bumi. Awalnya, Yang Maha Kuasa membentuk jagat suwung, yaitu sesuatu yang gelap, kosong, hening. Tidak ada barat, timur, utara, selatan. Singkatnya, sebuah keadaan yang sulit terciptakan. Tahap selanjutnya, Yang Maha Kuasa menghadirkan suatu suara seperti tawon laksaketi atau berjuta-juta tawon yang berbunyi hung. Dunia ilmu pengetahuan modern menyebutnya sebagai suara kosmik. Dari pusat suara, muncullah jentik-jentik sinar cemerlang hiang putih atau ing yang putih sebesar sayap nyamuk. Dalam bahasa ilmu pengetahuan modern, model ini disebut molekul cahaya. Semakin lama semakin menggumpal, membesar, dan terus membesar. Kumpulan molekul itu semakin lama semakin besar dan memadat, maka jadilah Sang Hyang Tunggal, sebuah sumber cahaya gemilang yang agung dan suci, serta tidak ada bandingnya. Atas kehendak Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal memecah dirinya menjadi beberapa bagian dan menyebar di jagat suwung. Ilmu pengetahuan modern menyebutnya sebagai Big Bang. Istilah itu dipelopori oleh Stephen Hawking. Pecahan dari Sang Hyang Tunggal menyebar mengisi jagat suwung dan kembali menjadi jentik-jentik sinar yang berpencar. Saat ini, kita mengenalnya dalam 3 kelompok, yaitu Kartika atau bintang, Surya atau matahari, Chandra atau bulan, atau sering disebut sebagai susunan tata surya. Salah satu dari miliaran tata surya pengisi jagat suwung adalah matahari kita yang dikelilingi oleh planet-planet, dan planet-planet tersebut pun hasil pemisah atau ledakan dari matahari itu sendiri. Maka, matahari kita itu merupakan putra dari Sang Hyang Tunggal atau cucu dari Hyang Putih. Matahari dikenal sebagai Sang Hyang Manon atau lebih populer disebut Batara Guru, yang senantiasa memberikan atau menyampaikan penerangan sebagai cahaya kehidupan. Sang Guru Hyang dan Dayang Sumbi. Dari cerita Wayang Purwa dikisahkan bahwa Batara Guru jatuh cinta kepada Batari Uma atau Dewi Uma. Batari Uma berubah menjadi Batari Durga dan dikawini oleh Batara Kala. Arti kata guru adalah yang selalu bersinar atau senantiasa menerangi atau pemberi kebenaran. Sedangkan arti kata Batara ialah yang menyampaikan atau yang menyinari gerak kehidupan. Dalam Pikukuh Sunda, keluhuran budi pekerti dan dharma bakti agung pada diri seseorang menyebabkan ia layak disetarakan sebagai sosok guru. Adapun derajat yang tertinggi dan paling sepuh disebut Sang Guru Hyang atau Sang Guryang, yang artinya Saka Guru atau guru yang tertinggi atau puncak tertinggi dari segala guru atau cahaya, dan itu sama dengan matahari. Di sisi lain, hal tersebut maknanya sama dengan Sunda. Batari Uma atau Umi atau Ambu atau Ibu atau Umbi atau Bumi sesungguhnya merupakan pecahan dari matahari, yaitu Batara Guru atau Sunda. Didapat dari hasil ledakan besar yang kemudian bergerak mengelilingi matahari menjadi bagian dari tata surya atau solar system. Batari Uma atau Dewi Uma pada mulanya bersinar terang seperti halnya Batara Guru. Namun lama-kelamaan, sinarnya semakin padam dan permukaannya berubah menjadi tanah yang bergelombang. Tentu saja, hal tersebut akibat ia menjauh dari matahari atau Batara Guru. Kejadian itu diumpamakan sebagai kutukan Batara Guru kepada Dewi Uma, yang kemudian berubah nama menjadi Batari Durga yang buruk rupa. Setelah Dewi Uma kehilangan cahaya dan menjadi Batari Durga, maka ia dikawini oleh Batara Kala, yang artinya terkena hukum waktu. Maka terjadilah peristiwa waktu dan ruang di planet bumi. Waktu, yaitu kala, ditentukan oleh matahari. Ruang, yaitu Pa, ditentukan oleh bumi. Namun demikian, walaupun Dewi Uma telah menjadi Batari Durga,
ia masih mengandung putra dari Batara Guru. Dan saat ini, kita menyebutnya sebagai magma, atau api yang ada di perut bumi, yang kelak melahirkan berbagai jenis batuan, serta unsur-unsur lainnya sebagai penunjang kehidupan para penduduk bumi. Peristiwa tersebut dalam Pikukuh Sunda diabadikan dengan sebutan Buah Aci atau Buah Aci, atau lebih dikenal sebagai Sang Hyang Pohaci, yang senantiasa memberikan kesuburan atau kehidupan ke permukaan tanah. Dari sebutan atau ungkapan tersebut, pada saat sekarang membuat kita mengenal istilah buah, atau pahala, atau pala, atau pahala, serta istilah buana yang kelak berubah menjadi banua atau benua. Perubahan dari Dewi Uma menjadi Batari Durga menyebabkan perut bumi harus dapat mengeluarkan panas bumi atau magma. Maka lahirlah sebuah cerobong raksasa atau gunung Batara Guru. Pada dasarnya, Dayang Sumbi itu berasal dari kata Dahyang Suumbi, yang artinya Da, yaitu agung atau besar, Hyang, yaitu moyang, Eyang, atau biang, atau leluhur, atau buyut, Su, yaitu sejati, dan Umbi, yaitu ambu atau ibu. Dayang Sumbi mengandung makna leluhur agung ibu sejati, atau setara dengan sebutan Buana, atau ibu pertiwi, atau bumi, atau earth. Maka jika disimpulkan, kisah atau legenda Sang Guru Hyang dan Dayang Sumbi itu lebih kurang memaparkan tentang kejadian atau hubungan antara matahari dan bumi. Keberadaan waktu dan ruang, atau kala dan pak, khususnya bercerita tentang awal kehidupan manusia di muka bumi, yang intinya menyatakan bahwa waktu dan ruang merupakan hukum kehidupan. Situmang, yaitu Trisula Nagara. Dalam kisah Sang Guru Hyang diceritakan bahwa Dayang Sumbi pada akhirnya kawin atau bersanding dengan Situmang, yaitu seekor anjing yang membantu membawakan gulungan benang yang terjatuh ketika Dayang Sumbi sedang menenun. Perkawinan mereka menghasilkan sosok Sang Kuryang atau Sang Guru Hyang. Sang Kuryang, atau sebut saja Sang Guru Hyang yang kedua ini, maknanya adalah kelahiran negeri matahari atau Dirgantara sebagai pusat keratuan atau keraton dunia, atau kelahiran pola ketatanegaraan yang pertama di dunia yang ditandai oleh Gunung Sunda Purba atau Gunung Matahari atau Gunung Batara Guru. Saat ini tersisa sebagai Gunung Tingkeban Parahu, dan sekarang kita menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Setelah keberadaan wilayah beserta penduduknya, bentuk kemasyarakatan diawali dengan adanya tata, atau aturan, atau hukum, yang berupa Trisula Nagara, atau 3 kesejatian hukum pada sebuah negara, atau dalam silib dan silokasi tumang yaitu terdiri dari rasi, atau datu. Berkedudukan sebagai pengelola kebajikan. Wilayahnya disebut Karesian, atau Kadatuan, atau Kedaton. Ratu, berkedudukan sebagai pengelola kebijakan. Wilayahnya disebut Keratuan atau Keraton. Rama, berkedudukan sebagai pembentuk kebijakan dan kebajikan. Wilayahnya disebut Karamat atau sering disebut sebagai Kabuyutan atau wilayah para leluhur atau luhur atau agung yang berarti tanah suci. Hyang merupakan sumber ajaran kebijakan dan kebajikan. Wilayahnya disebut Para Hyang. Adapun sosok binatang anjing merupakan metafora atau perumpamaan dari watak kesetiaan. Simbolisasi tersebut tentu sangat sesuai dengan kenyataan yang berlaku dan layak dipergunakan sebagai pola tanda seperti halnya Sang Hyang Gana atau Ganesha yang mempergunakan siloka gajah, ataupun konsep pemerintahan yang dilambangkan dalam bentuk harimau, yaitu Mang atau hitam, Ang atau merah, Ung atau putih. Saat ini kita mengenalnya sebagai Maung. Awal kenegaraan dunia, layang Saloka-Domas dan Saloka-Nagara. Secara logika, tentu awal keberadaan sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kepastian hukum, keberadaan wilayah, masyarakat, aparatur pemerintahan, serta pengakuan. Tanpa salah satunya terpenuhi, maka tidak layak disebut sebagai sebuah negara.
Maka demikian pula dengan kelahiran pemerintahan di Tatar Sunda, yang konon, berdasarkan catatan sejarah yang ada hingga saat ini, diawali dengan adanya sebuah keratuan yang bernama Saloka Nagara atau Salaka Nagara. Tentu, kerajaan tersebut mustahil ada jika tidak diawali oleh adanya nilai-nilai ajaran yang membuat sebuah peraturan atau hukum. Itu sebabnya, masyarakat kita mengenal istilah layang Saloka Domas, yang artinya, la, yaitu hukum, hyang, yaitu leluhur, sa, yaitu esa, atau tunggal, atau satu, loka, yaitu tempat, atau wilayah, domas, yaitu tidak terhingga, atau infinity, atau age. Maka arti keseluruhannya ialah kesatuan wilayah hukum leluhur yang tidak terhingga. Adapun Saloka Nagara, pada dasarnya merupakan wilayah kekuasaan hukum yang sangat besar. Saloka Nagara atau Salaka Nagara artinya adalah sa, yaitu esa, atau tunggal, atau satu, loka, yaitu tempat, atau wilayah, naga, perlambangan penguasa darat dan laut, atau samudera, dan ra, yaitu matahari. Maka Saloka Nagara berarti kesatuan wilayah kekuasaan darat dan laut negeri matahari.